Selamat sore sahabat-sahabat Rumah Hijau Net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Yang sore hari ini menjadi hari yang penuh semangat dan mudah-mudahan menjadi hari yang menyenangkan juga buat sahabat-sahabat semua. Ya teman-teman, sore hari ini saya ingin berbagi sebuah rencana, sebuah ide dan yang kemudian ingin saya eksekusi di dalam hari-hari kedepannya, yaitu apa? Saya ingin membuat sebuah rubrik baru di channel YouTube-nya Rumah Hijau Net, yaitu keseharian urban farming. Karena apa? Karena menurut saya urban farming itu adalah sebuah proses yang seru, yang kemudian justru di dalam kesehariannya itulah kita bisa lebih banyak belajar. Nah, jadi di dalam rubrik keseharian urban farming ini, setelah saya coba menelaah beberapa fitur-fitur live video yang saya miliki, katakanlah saya ada IG live, ada kemudian Facebook live seperti ini, lalu juga tadi saya coba di YouTube live streaming juga, dan ternyata dari semua jalur live ini adalah jalur yang paling menyenangkan, yaitu jalur di Facebook. Jadi ini karena dengan Facebook ini, selain kemudian bisa langsung saya simpan videonya untuk kemudian saya olah, untuk kemudian saya bisa posting nanti di IG juga, di IGTV dan juga di YouTube. Dan biasanya di Facebook ini lebih banyak nih engagementnya. Katakanlah teman-teman lebih banyak hadir juga di Facebook. Di Instagram juga banyak yang hadir, cuma Instagram itu karena dia videonya hanya bisa potret, sampai hari ini fitur Instagram untuk live itu hanya bisa potret, sehingga ketika mau di-convert menjadi channel-channel yang bisa di-upload, di-dokumentasi di YouTube, di Facebook dan sebagainya yang lintas platform, kelihatan agak kurang asik. Jadi akhirnya saya putuskan, maka mulai besok dan hari-hari selanjutnya mudah-mudahan bisa konsisten. Mohon doanya teman-teman, karena sekali lagi channel Rumah Hijau Net ini dihadirkan untuk menjadi inspirasi buat teman-teman. Siapa tahu di dalam proses ngobrol-ngobrol atau dalam proses saya berurban farming setiap harinya bisa sedang melakukan composting, atau karena sedang membenih, atau kemudian sedang memberikan nutrisi, atau lagi melakukan proses pestisida gitu ya. Jadi mengurangi hama-hama yang ada di sekitar saya. Siapa tahu itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Video-video pendek yang kemudian semoga bisa menjadi manfaat buat teman-teman dan inspirasi di dalam proses urban farming ke depannya. Semoga ini bisa menjadi salah satu sarana untuk teman-teman lebih bersemangat lagi melakukan proses urban farming. Karena di saat video ini dibuat, Indonesia masih dalam situasi yang perlu tetap waspada di dalam penyebaran COVID-19, sehingga kita mungkin masih perlu lebih banyak di rumah aja teman-teman. Kita masih perlu lebih banyak di rumah aja, sehingga berkebun mungkin bisa menjadi salah satu kegiatan yang bermanfaat buat teman-teman. Tidak hanya bermanfaat untuk katakanlah memfungsikan ruang terbuka di tempat Anda, seperti katakanlah di belakang ini nih ada dua instalasi sederhana yang bisa digantung seperti ini untuk tanaman organik Anda. Nah, ini kan bisa jadi inspirasi buat teman-teman juga. Atau kemudian nanti ada instalasi hidroponik, ada kemudian kita menanam lewat polybag, atau dan sebagainya. Banyak sekali yang kemudian bisa menjadi materi untuk konten keseharian dalam proses urban farming. Nah, jadi tujuan urban farming tidak hanya supaya untuk memfungsikan ruang terbuka hijau, memberikan kita katakanlah keseimbangan mata. Jadi tidak hanya karena kita ngeliat layar terus, apalagi teman-teman mungkin ada yang masih work from home sehingga perlu sering-sering nonton webinar, Zoom meeting dan sebagainya, atau anak-anaknya mungkin juga hari-harinya masih school from home sehingga belajarnya lewat online dan ya matanya terpapat layar. Siapa tahu kegiatan urban farming atau berkebun ini bisa membantu teman-teman untuk menyeimbangkan katakanlah mata-mata kita ini, mata kita yang kemudian lebih digunakan untuk layar katakanlah lebih intens dari biasanya. Karena kan ya jarang ya katakanlah kita nonton Zoom dari jarak segini. Nonton kan biasanya pasti jaraknya segini kan. Nah, ini kan pasti matanya jadi lebih bekerja lebih berat. Karena itu berkebun selain untuk menjaga keseimbangan, salah satunya juga untuk memberikan ketenangan, kebahagiaan yang mudah-mudahan teman-teman bisa membantu meningkatkan imun tubuh kita. Karena apa? Ya kalau berkebun kan kita bakal berjemur matahari juga kan. Saya mempelajari katakanlah salah satu metode pada saat pandemi yang terjadi hampir sekitar 100 tahun yang lalu,
di tahun 1918 saat pandemi influenza yang dikenal sebagai nama flu Spanyol itu merebak dan belum ada sebuah pengobatan yang efektif pada saat itu. Salah satu yang dilakukan yang cukup berharga adalah ketika kita melakukan yang namanya open air treatment. Jadi betul-betul dijemur, pasien itu dijemur dan ternyata memberikan efek kepulihan yang cukup signifikan. Nah, karena berkebun berarti kita berada di luar ruangan, kita menghirup udara segar, kena sinar matahari, dan saya sarankan itu matahari pagi ya sekitar jam 7 sampai jam 10 lah. Kalau di atas itu kan sudah terlalu panas, kecuali lagi mendung ya teman-teman. Nah, itu kan bisa menjadi sarana untuk kita sunbathing, untuk kemudian kita menghirup udara segar. Nah, semoga rubrik yang selanjutnya yang akan nanti saya coba hadirkan bisa menjadi inspirasi lagi, tambahan buat teman-teman. Oh, ternyata proses urban farmingnya Mas Andito seperti ini. Maka saya pun menunggu kalau teman-teman punya katakanlah sharing foto-fotonya, sharing kegiatannya, boleh silakan tag saya di Facebooknya di Wahyu Andito, Instagramnya ada di @wahyuandito, saya juga ada Twitter juga di @wahyuandito, dan tentu di channel YouTube-nya di Rumah Hijau Net. Ya teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semoga channel Rumah Hijau Net ini bisa menjadi bagian dari aktivitas teman-teman di dalam urban farming. Sampai kita ketemu di video-video selanjutnya. Selamat berkebun dan selamat menjaga kesehatan. Bye-bye. Makasih teman-teman semua.